Hai, selamat datang dalam materi inheritance. Kalau sebelumnya kita mempelajari tentang encapsulation, yaitu kita melakukan packaging dari beberapa atribut dan beberapa behavior menjadi satu jadi satu dalam kelas. Sekarang kita belajar tentang inheritance, di mana inheritance ini kita bisa membuat suatu kelas. Jadi kita bilang suatu kelas mewariskan atribut dan behaviornya kepada kelas turunannya. Jadi kalau misalnya di inheritance ini kita bakal kenal dengan istilahnya parent class dan child class. Oke. Kita langsung perhatikan aja. Kalau sebelumnya kita menggunakan contoh hero. Nah, sekarang misalnya kayak gini. Saya pengen buat satu hero yang lebih spesifik. Jadi dia punya jobnya sekarang. Misalkan ada satu hero nih, jobnya adalah warrior. Nah, kalau misalkan jobnya adalah warrior, ya udah. Kita buat satu kelas dulu aja untuk warrior. Nah, misalkan isi dari warrior sebenarnya adalah atribut dan behavior dari hero. Dia maunya seperti itu. Oke. Dia maunya atribut dan behavior dari hero. Nah, berarti gimana caranya? Mungkin kalau secara prosedural kalian bakal pikirannya adalah ya udah tulis ulang lagi. Name, level. Ini adalah cara yang salah ketika kalian menggunakan OOP. Karena dengan gini kalian mengulangi apa yang sudah kalian tulis. Nah, sementara OOP itu mau kalian intention dari OOP adalah membuat kalian tidak mengulangi apa yang sudah kalian ketik. Ya, prinsipnya dikenal dengan singkatan DRY. Don't repeat yourself. Oke. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melakukan inheritance? Yaitu kita mewariskan atribut hero kepada warrior. Ya udah, berarti kita tinggal pakai keyword extends. Seperti itu. Nah, dengan kita bilang kita menggunakan keyword extends, berarti atributnya hero sama behavior hero sudah masuk ke dalam warrior dan bisa dipakai oleh warrior juga. Nah, tapi apa yang bisa dipakai di dalam inheritance sini? Jadi inheritance ini dia hanya mewariskan atribut dan behavior yang tidak private. Saya tekankan sekali lagi, yang tidak private. Kenapa? Ingat, private itu prinsipnya adalah hanya bisa dilihat oleh kelas itu sendiri. Nah, kalau bisa dilihat oleh kelas itu sendiri, berarti atribut ini tidak bisa dibawa dari hero ke warrior. Tidak bisa. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita menggunakan protected. Tidak disarankan untuk menggunakan public atau default, tapi kalian pakai protected gitu ya. Ingat aja lingkupnya. Kalau misalnya lingkup kebutuhannya adalah untuk kelas itu sendiri dan turunannya, langsung pakai protected aja. Tidak usah pakai default atau public. Ingat, terapkan access modifier seketat mungkin supaya programmer tidak main mengubah suatu nilai dari variabel dengan cara mengakses nilainya langsung. Kayak gitu ya. Jadi kita lakukan adalah dari hero tadi kan isinya private. Ya udah. Kita ubah jadi protected. Kita ubah semuanya jadi protected. Habis itu yang bakal kita lakukan adalah, maka di dalam warrior ini kita sudah bisa menggunakan si name, level, experience, damage, sama create chance. Contoh, misalkan saya buat satu objek hero yang isi warrior. Berarti kayak saya bakal bikin objek warrior. Kita bilang new warrior sama dengan new warrior. Oke. Misalnya saya pengen set nama dari warriornya. Caranya adalah
tinggal new warrior. Terus kalian lakuin set name. Habis itu misalkan namanya adalah Gladius, sama kayak tadi. Oke. Terus kita coba print. Kita bakal buktikan apakah benar semua atribut dan behavior itu sudah diwariskan kepada warrior. Kan kalau misalnya kita lihat dari behavior, kita bisa pakai set name. Oke, tidak masalah. Terus get name. Bagaimana kalau misalnya get name-nya juga kita tes? Kalau misalnya kita tes, muncul juga Gladius. Berarti pewarisannya sudah benar. Berarti kita sudah mewariskan dari hero ke warrior. Mengetahui tentang inheritance, kita juga mesti tahu beberapa keyword yang bakal sering dipakai oleh programmer di sini, yaitu override dan overload. Oke, kita langsung kasih contoh aja untuk override dan overload. Contoh kayak gini. Misalkan si warrior punya get damage nih. Kalau misalnya kita lihat get damage dari hero, dia bilang ketika dia melakukan damage, dia itu damage-nya dikali dengan 2. Tapi misalkan yang dipakai oleh warrior adalah kayak gini. Bukan timpa, tapi dari damage yang dia punya dikali dengan 4 kali ini, bukan dikali dengan 2. Apa yang kalian bakal pikirkan? Mungkin kalian bakal kepikiran untuk mengubah ini menjadi kali 4. Jawabannya adalah salah, bukan kayak gitu. Kenapa? Dengan kalian mengubah yang ada di sini, kalian akan mengubah seluruh codingan kalian. Dengan mengubah seluruh codingan kalian, flow kalian totally berubah, hasilnya juga totally berubah. Jadi usahakan untuk tidak mengotak-atik terlalu banyak atau meminimalisir perubahan pada parent class. Jadi kalau misalnya parent class dari kelas ini sudah diwariskan nih kepada childnya, usahakan parent class ini tidak mendapatkan perubahan terlalu banyak atau minimalisir perubahan sesedikit mungkin. Oke. Kalau bisa perubahannya sesedikit mungkin dan diminimalisir. Oke. Nah, sekarang balik lagi, warrior pengen damage-nya dikali dengan 4. Bagaimana caranya? Ya udah, cara paling gampangnya adalah kita melakukan override. Gimana cara melakukan override? Ingat tadi nama metodenya untuk melakukan damage adalah get damage. Ya udah, kita bakal pakai autocomplete dari Eclipse. Dengan autocomplete dari Eclipse, dia udah langsung menyediakan template dari override. Nah, kalau misalnya kalian lihat, ada return super.getDamage. Super itu apa? Super itu mengarahkan kepada parent class, yaitu hero. Nah, jadi kalau misalnya kalian lihat dari rumusnya inheritance ini, itu sebenarnya cuma tulis kayak gini. Class, nama kelasnya, extends, nama kelas. Ini lebih tepatnya saya bilang parent class, terus nama kelas yang paling pertama adalah child class. Kayak itu rumus dari sintaksnya Java untuk inheritance. Nah, sekarang get damage-nya mau dikali 4. Damage dikali dengan 4. Berarti yang bakal dilakukan adalah kita tinggal ubah returnnya jadi damage dikali dengan 4. Pembuktian, boleh. Langsung aja kita new warrior. Set damage dulu pertama-tama. Misalkan damage-nya adalah 100. Terus kita tinggal print nih damage-nya. Get damage. Hasilnya apa? Hasilnya adalah, kalau kalian lihat, jadi 400. Kenapa? 100 kali dengan 4. Bukan dikali dengan 2 lagi. Gitu. Itu adalah overload. Jadi, itu adalah override. Jadi, inti override adalah menimpa metode yang sudah dipunyai oleh
kelas turunannya, kelas parentnya. Jadi menimpa metode yang sudah dipunyai oleh kelas parentnya. Nah, sebenarnya kalau offload itu gimana? Ini saya tanda dulu, menimpa metode yang dipunyai oleh kelas parent. Bagaimana kalau offload? Offload itu intinya adalah menimpa metode yang dipunyai oleh kelas itu sendiri. Contohnya kayak gini. Misalkan skenarionya adalah si hero ini terkena poison atau kita bilang terkena suatu efek yang membuat damage-nya menjadi kecil. Nah, bagaimana caranya? Kita 3 kali menggunakan get damage juga. Tapi kali ini dari get damage-nya ini, misalkan skenario dari get damage-nya ini adalah, saya tulis dulu itu, yaitu damage dibuat fix menjadi damage yang diberikan, damage yang sudah di stack. Artinya apa? Misalkan kayak gini, misalkan saya terkena efek yang membuat damage yang saya berikan hanya bisa 10 doang. Berarti yang bakal dilakukan adalah kita akan buat returnnya 10 kalau misalkan damage-nya 10 doang. Tapi kalau misalkan damage-nya macam-macam nih, misalkan bisa 15, bisa 20, bisa 11 doang gitu. Nah, kalau misalnya dia punya faktor adanya perubahan angka, lebih baik kalian buat parameter bahwa di sini adalah fixed damage. Nah, baru returnnya adalah return fixed damage. Kayak gitu. Nah, jadi kalau misalkan si warrior terkena damage kayak gitu tuh, ya udah, kita coba print lagi. Misalkan si warrior terkena efek nih yang membuat damage dia cuma bisa jadi 10. Ya udah, kita tinggal melakukan get damage. Misalkan fixed damage adalah 10. Munculnya pasti adalah 10. Kayak gitu. Nah, sebenarnya yang perlu kalian tahu adalah offload itu bisa di pemanfaatan offload bisa lewat satu, beda panjang parameter, beda tipe data parameter. Ini yang paling terkenal untuk bisa dibedakan lewat offload. Ini yang perlu kalian tahu. Jadi kalian bisa menggunakan panjang parameter untuk melakukan offload atau beda tipe data. Mungkin contohnya seperti ini. Misalkan saya punya satu damage lagi nih, yang kali ini misalkan efeknya adalah pengurangan damage. Misalkan kayak gini, public int get damage. Misalkan dibilang, oh jangan seperti itu, tapi kayak kita bilang ada fixed damage ya. Habis itu mungkin setelah fixed damage ada efek lagi nih, misalkan pengurangan damage juga. Dari fixed damage terus dikurangin lagi damage-nya. Ini mungkin agak kurang realistis karena memang agak jarang terjadi, agak jarang ada sistem ini di dalam beberapa game. Nah, jadi yang kita bisa lakukan di sini adalah return fixed damage dikurang dengan decrease damage. Kayak gitu. Ini kalau misalnya sistemnya adalah
damage dibuat fix dan dikurangi dengan damage dengan beberapa dikurangi beberapa lewat decrease damage. Nah, ini kalau misalnya kalian mau melakukan pemanfaatan beda panjang parameter. Bagaimana kalau misalnya beda tipe data parameter? Ya udah, kalau misalnya beda tipe data parameter, misalkan seperti ini. Saya bilang public int get damage. Terus misalkan pengurangan damage-nya adalah berkoma nih. Decrease damage. Nah, yang bakal dilakukan apa? Misalkan saya pengen kurangi damage-nya. Berarti yang saya bakal lakukan adalah saya bakal return damage yang asli dikurangi dengan decrease damage. Karena dia bentuknya double, ini saya bakal parsing aja menjadi int misalkan. Ini saya parsing si decrease damage aja. Oh, lebih baik kita pakai mat aja. Mat dot round. Lebih baik seperti ini. Oke. Mat dot round. Habis itu yang kita lakukan adalah kita convert it to bisa. Oh, ini ya. Terus sementara kita pakai typecast dulu aja untuk sementara. Nah, ini kalau misalkan kalian mau menggunakan beda tipe data parameter. Contohnya kayak gini. Kalau tadi kan yang satu parameter ada yang integer, tapi yang kali ini ada double. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk pemanfaatannya seperti ini. Misalkan kita ambil nih. Kali ini kita pakai get damage yang double. Berarti kita bilang kayak gini. Misalkan dia terkena suatu efek atau poison yang menyebabkan damage-nya itu berkurang sebanyak berapa? Misalkan 12,5 yang berkurang ya. Yang jadi apa? Bakal diberinya adalah 87. Yang hasil dari mana? Yang hasil dari 12,5 yang di round berarti 13. Jadi integer berarti tetap 13. Habis itu digunakan untuk mengurangi damage-nya. Berarti damage-nya tadi kan adalah 100 dikurangin dengan 12,5 yang dibulatin berarti 13. Berarti sama dengan 87. Kayak gitu. Paling segitu saja untuk seputar inheritance sama overload dan overriding. Jika ada yang ditanyakan silahkan tanyakan lewat personal chat atau kepada partner saya, atau kalian bisa email juga. Oke, paling sekian dari materi saya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan selamat belajar.